Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita buka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan iman kita. Berbicara tentang majelis ilmu, berbicara tentang bertambahnya iman. Jika yang kita bahas benar dan kita kaji dengan hati yang benar. Dan ini adalah anugerah jemaah. Ini adalah nikmat. Bahkan tidak ada nikmat yang lebih berharga daripada nikmat ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim membahas panjang lebar betapa ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Dalam buku beliau Miftah dari Sa'adah. Hadirin Allah muliakan. Karena manfaat ilmu itu di dunia dan akhirat. Dan manfaat harta hanya sebatas dunia. Kecuali kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berbicara tentang ruh. Arealnya ilmu itu area ruh. Area hati, jiwa, dan itu inti dari kebahagiaan manusia. Adapun harta hanya bisa menjamah fisik. Maka ini yang perlu kita tanamkan dan perlu kita renungkan. Kesempatan kita belajar adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan agar kita bisa diberikan pemahaman. Kita bisa paham apa yang dibahas. Kita bisa mengerti, lalu kita bisa amalkan. Ya, terlalu banyak orang yang belajar tapi kesulitan untuk mengamalkan. Jadi dia nggak kesulitan dalam belajar, tapi dia kesulitan dalam mengamalkan apa yang dia pelajari. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memudahkan ini semua. Selalu ingat bahwa pasangan dari ibadah adalah meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan jamaah yang Allah muliakan, selanjutnya adalah kita selalu memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selalu ingat kita ini hidup dengan peran sebagai seorang hamba. Status kita hamba, bukan bos, bukan manusia bebas, bukan orang terkenal, bukan orang kaya, tapi hamba. Syiar kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku persembahkan untuk Allah. Aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, gak ada sekutu bagi Allah. Dan tujuan kita belajar agar kita bisa lebih memperbaiki diri ini sebagai hamba dan memperbaiki ibadah dan penghambaan kita. Maka selalu ingat itu dan camkan itu. Dan juga kita tahu kita nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan dituntun jamaah.
Ya, kecuali dengan dituntun, diarahkan, dan sosok itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu berusaha berittiba kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berittiba itu mengikuti. Sebagaimana terakhir malah kita memberikan salawat dan salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik yang ada di dunia. Dan berkat taufik dari Allah kita bisa nikmati setiap hari jika Allah mengizinkan dan Allah tolong. Dan dengan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak harus safar, kita nggak harus ribet-ribet, kita hanya butuh mengikhlaskan niat kok, lalu jujur sama Allah, lalu bertekad untuk continue dalam mengkaji ini. Karena perubahan itu baru terjadi ketika continue, jamaah, ya kan? Perubahan itu baru terjadi ketika continue. Itu sunnatullah. Makan sehat sekali aja itu nggak merubah kondisi kita secara umum. Gimana biar bisa berubah? Makan sehatnya setiap hari continue. Olahraga atau ke gym sekali itu nggak merubah kondisi. Yang ada pegel-pegel, jamaah. Gimana biar bisa merubah fisik kita lebih fit? Continue. Sama. Mengkaji Riyadhus Shalihin sekali, bolong-bolong, itu nggak merubah kondisi secara sunnatullah. Kita harus continue. Man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan continue, itu yang akan tumbuh. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis berikutnya. Masih dalam kondisi atau masih dalam bab ya, al-mubadarah. Bersegera dalam beramal soleh. Hadirin Allah muliakan, hadis ini yang dibawakan Imam Nawawi dalam kesempatan kali ini adalah hadis yang penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Hadis yang sangat urgent. Tentu saja setiap hadis yang dibawakan Imam Nawawi selalu punya peran yang sangat besar ya, sangat urgent. Ini yang perlu kita camkan. Termasuk hadis ini. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita akan bersama Anas bin Malik. Seorang sahabat besar, asisten Nabi SAW. Hadis ini berawal dari keterangan Az-Zubair bin Adi. Mari kita simak. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan,
Berkata Al-Imam Nawawi, Ani Zubair bin Adi, dari Zubair bin Adi, Ataina Anas bin Malik, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan sekilas info, sekali lagi, Anas bin Malik adalah sosok yang berkhidmat kepada Nabi SAW, yang diserahkan ibundanya dari kecil, tugasnya untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW, berkhidmat melayani Nabi kita SAW. Dan itulah dulu para murid, ini sunnahnya para murid, para sahabat Nabi SAW sebagai murid-murid Nabi SAW berkhidmat kepada sang guru Rasulullah SAW. Dan terus kultur ini terjaga di majelis ilmu atau di dunia ilmu. Hadirin Allah muliakan. Dan Anas bin Malik adalah sosok yang diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah. Beliau tuh masih hidup sampai tahun ke-90-an Hijriyah. Jadi tahun 90 dari hijrah Nabi SAW. Dari hijrah ya. Jadi bayangkan lama, dari hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik, itu sudah mengalami asam garam kehidupan mulai dari zaman Nabi SAW dan terus Abu Bakar, Umar, Uthman. Kita tahu ada kondisi yang sangat berat di masa Uthman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu tidak heran beliau menjadi rujukan ketika ada masalah di tengah-tengah umat. Bayangkan dari sisi ilmu, ini sosok senantiasa berkhidmat dengan Nabi SAW. Hubungannya sangat dekat. Otomatis ilmu tuh dapat terus dari Nabi SAW. Bukan hanya ilmu, pengalaman. Masya Allah. Pengalaman. Beliau punya segudang pengalaman. Segudang pengalaman. Makanya Zaid bin Adi, Az-Zubair bin Adi, Az-Zubair bin Adi dan para sosok yang lain mendatangi Anas bin Malik untuk sebuah perkara besar di dalam hadis ini. Untuk sebuah perkara besar sebagaimana tercantum di dalam hadis ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Apa kata Az-Zubair bin Adi? Kami datang ke Anas bin Malik. Untuk menyampaikan kepada beliau perihal Hajjaj bin Yusuf. Kezaliman sosok ini, kekejamannya, dan sangat luar biasa jamaah. Dan Hajjaj bin Yusuf, sekilas info, adalah kalau bahasa kita gubernur di Irak.
di masa khilafah Umayyah, di masa Abdul Malik bin Marwan. Ini gubernur. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan Hajjaj bin Yusuf itu sangat dikenal dengan kekejaman dan kezolimannya. Maka tidak heran Az-Zubair bin Adi dan beberapa sosok, beberapa tokoh mendatangi Anas bin Malik. Sebagaimana tadi kita jelaskan, Anas bin Malik ini menggabungkan antara ilmu dan pengalaman, dan sudah menyaksikan berbagai macam episode-episode ujian-ujian besar dalam kehidupan. Hadirin Allah muliakan, datanglah mereka cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Lalu apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabarlah. Isbiru, sabarlah. Sabarlah menghadapi penguasa seperti Hajjaj bin Yusuf ini. Isbiru. Fa innahu la ya'ti zamanun, karena sesungguhnya tidaklah datang sebuah zaman, tidaklah datang sebuah masa, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang berikutnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, sampai kalian bertemu dengan Allah. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat ini aku dengar langsung dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar langsung dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sikap yang bijak, dan inilah konsep para ulama-ulama kita dulu, apabila menghadapi masalah besar, khususnya masalah keumatan, masalah makro, itu kita kembalikan ke sosok-sosok yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, ilmu yang matang. Jadi sosok ini harus punya ilmu yang matang, ilmu yang kokoh, ilmu yang dalam.
Tidak ada orang yang sempurna. Kata Imam Syafi'i, bukan syarat menjadi ulama harus maksum, terbebas dari kesalahan, sempurna. Enggak. Setiap kita pasti salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Tapi bukankah sosok yang punya ilmu yang lebih dalam, peluang salahnya lebih kecil daripada sosok yang punya ilmu lebih sedikit, lebih dangkal, dan seterusnya. Dan logika sederhana mengatakan kita harus mengarah ke sosok yang peluang salahnya lebih kecil daripada yang peluang salahnya lebih besar. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, jamaah. Ya kan? Jadi untuk masalah-masalah besar, yang pertama ilmunya harus dalam. Ilmunya harus dalam. Seperti Anas bin Malik, ilmunya dalam. Radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, pengalamannya luas. Pengalamannya banyak. Pengalaman kehidupannya luar biasa. Ulama biasa menggunakan dengan bahasa umur. Umur bukan sebatas umur, tapi umur yang menunjukkan jam terbang dalam kehidupan. Pengalaman kehidupan. Dan punya segudang pengalaman menghadapi masalah-masalah yang pelik-pelik. Masalah-masalah yang rumit-rumit. Masalah-masalah besar. Pengalaman hidup. Dua hal. Makanya kata Nabi SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para senior. Para ulama mengatakan senior di sini dari segi ilmu dan pengalaman, atau ilmu dan umur. Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, bukan Imam Nawawi ya, tapi Al-Imam Al-Munawi, lain lagi, ulama juga. Kata beliau, maksud senior di sini al-mujarribin, orang-orang yang kaya pengalaman, kaya akan pengalaman. Hadirin Allah muliakan, sama kalau kita berobat, khususnya ketika misalnya ada orang punya penyakit serius, maka siapa dokter yang dituju? Maka yang dituju adalah dokter yang ilmunya paling dalam dan paling pengalaman. Itu ada fitrah. Itu logika berpikir ilmiah. Orang-orang seperti itu nggak akan pergi ke dokter-dokter yang baru lulus kemarin, baru lulus tahun lalu, walaupun IPK-nya tinggi banget, cum laude atau summa cum laude. Enggak. Kenapa? Karena pengalaman itu penting. Oke, dia IPK-nya tinggi, tapi dia belum punya pengalaman. Beda dengan orang yang punya pengalaman 20 tahun, 15 tahun. Dan 15 tahun itu isinya kasus-kasus besar semua. Ah, ini dia yang saya tuju. Begitu. Begitu. Makanya ada salah satu ulama terbaik, ulama terbaik hari ini namanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika di awal-awal pandemi itu beliau kasih nasihat gini, hadhihi ayyamus sukut, hadhihi ayyamus sukut. Hari-hari ini adalah hari-hari diam, jangan banyak bicara.
Maksudnya apa? Maksud beliau, hafizahullah, hari-hari ini yang berhak bicara adalah ulama-ulama kibar kelas dunia. Kita-kita ini yang masih muda banyak diem aja, lalu menyimak apa arahan mereka. Karena ini masalah makro, ini masalah global. Itu nasihat beliau. Hadi ayyamus sukut. Hari-hari ini adalah hari-hari diam. Maksudnya yang bicara hanyalah ulama-ulama senior kelas dunia yang sudah terbukti sepak terjangnya di tengah-tengah umat. Adapun yang masih muda-muda, yang masih ini berdiri di belakang mereka. Ini penting, makanya Zubair bin Ali ke Anas bin Malik. Ke Anas bin Malik, ini sahabat Nabi SAW, ilmunya dalam. Lalu pengalaman, beliau wafat itu di usia 100-an jamaah. Anas bin Malik itu wafat, itu di usia seniornya minta ampun. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini kaidah. Dalam masalah, kembali ke ilmu yang dalam dan pengalaman. Ilmu yang dalam dan pengalaman. Arahkan ke sosok-sosok tersebut. Arahkan ke sosok-sosok tersebut. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan inilah cara berpikir dan cara bersikap yang ilmiah. Kan kita sudah ingatkan kan, kita ini akan menjadi orang terbaik jika fakuhu, kata Nabi SAW. Apa arti fakuhu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dan lain-lain, saral fikhu sajiyah. Ilmu itu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi karakter. Nah, salah satunya adalah kita tahu diri ketika ada masalah besar, kembalikan ke pakarnya. Tahu, jadi kita harus, walaupun kita nggak ngerti ini gimana sih cara menyelesaikannya, aku nggak ngerti ini. Atau misalnya ini masalah pelik banget, ya udah. Kalau kita nggak ngerti menyelesaikan masalah, setidaknya kita tahu ke pihak mana yang harus kita tuju. Seperti ada orang sakit parah, sakit serius, bahkan sakitnya langka, itu jangan ke sembarang pihak. Beda dengan orang cuman cuman batuk aja, batuk standar ya, bukan batuk yang menjadi simptom penyakit yang serius, atau mungkin bisul-bisul aja, ya udah ke umum apa. Tapi kalau udah masalah ini, cari spesialis, dan bukan sekedar spesialis, pengalaman. Pengalaman itu penting, pengalaman. Tapi ini mudah nih, kalau dokter ya, ini jago banget tapi mudah, cek. Dia independen atau dia salah satu tim dari profesor pengalaman. Kalau dia salah satu tim dari profesor pengalaman, berarti dia kan dimentorin atau dia diarahkan, mungkin bisa. So demikian. Tapi kan yang senior bisa salah, betul. Tapi peluang salah lebih kecil dibanding yang junior. Jadi kalau senior bisa salah, ya junior lebih bisa salah lagi, kan begitu. Kecuali kalau nggak ada akses, kecuali kalau nggak ada jalan ke arah sana. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena sekali lagi, jika ilmu yang matang disandingkan dengan pengalaman yang luas, maka nasihatnya akan luar biasa, jemaah. Nasihatnya beda. Orang-orang kayak gitu tuh nasihatnya beda. Nasihatnya berbeda. Karena ilmu dan pengalaman ini kalau digabungkan, itu yang terbaik sudah. Itu yang terbaik. Makanya sekali lagi, Az-Zubair bin Adi dan tokoh-tokoh ketika menghadapi fenomena Hajjaj bin Yusuf yang sangat zolim, yang sangat kejam, yang tidak sungkan-sungkan menumpahkan darah
mereka kembali ke Anas bin Malik, minta nasihat, minta nasihat. Jemaah yang Allah muliakan. Nah, tadi kita katakan nasihat orang-orang yang menggabungkan dua hal itu seringkali berbeda. Karena perangkat untuk memberikan jawabannya lebih komplit, lebih komprehensif, lebih dalam, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis Nabi SAW yang sangat dalam, lalu dipadukan dengan pengalaman hidup. Begitu juga kalau misalnya dokter, nak advice-nya tuh sangat sering beda. Enggak, kata profnya bukan begitu. Oh beda lagi. Ini prof nih. Gitu. Ilmu kita belum sampai ke sana. Kan sering kita bilang gitu tuh. Oh beda. Tapi pas dengar, ini prof yang bilang, oke. Kita harus jangan buru-buru menyimpulkan, karena ini yang menyimpulkan udah senior dan ilmunya udah dalam. Kan begitu ya, jamaah sekalian. Atau di advice atau nasihat-nasihat apapun. Jamaah Allah muliakan. Begitu juga dengan hadis ini. Coba kita lihat nasihat dari Anas bin Malik. Sama atau beda? Beda. Nasihat yang gak dipikirkan. Kata Anas bin Malik, radhiyallahu isbiru. Sabar. Sabar. Karena tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang berikutnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sampai kalian menghadap Rabb kalian. Ini saya dengar dari Nabi SAW. Lihat. Saya dengar dari Nabi SAW. Dan pengalaman belum membuktikan hal itu. Jamaah sekalian, Anas bin Malik, sekali lagi, kan punya mungkin ribuan opsi jawaban. Ulama sahabat Anas bin Malik dan sepengalaman Anas bin Malik ketika ditanya seperti itu kan punya banyak opsi jawaban. Tapi kenapa beliau jawab seperti ini? Tidak lain tidak bukan berdasarkan ilmu dan pengalaman hidup yang beliau lihat. Sabar. Sabar. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seberat apapun kondisi, setertekan apapun kondisi, seperti apa yang dialami oleh ulama kita di zaman Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim luar biasa. Dan sekilas info bahwa Hajjaj bin Yusuf itu akan melibas siapapun. Dia nggak peduli sahabat atau apa. Kata para ulama, kondisi yang berat seperti itu tidak mengarahkan kita pada pesimis dan putus asa. Enggak. Kondisi berat loh. Hajjaj bin Yusuf kondisi itu sangat berat. Itu ujian benar. Ngadepin orang seperti Hajjaj bin Yusuf. Tapi lihat, ulama kita atau orang yang berilmu seperti Anas bin Malik itu tidak membangun narasi keputusasaan, membangun suasana yang pesimis, tapi beliau mengatakan isbiru walakin yahtaju ila sabar. Kondisi seperti butuh kesabaran, butuh kesabaran.
butuh kesabaran. Nah, ini pelajaran besar. Butuh kesabaran. Dan Anas bin Malik mengatakan, memang polanya demikian. Tenang dulu, sabar. Karena polanya demikian. La yamdi zamanun fihi naqsun li syai'in minas sunnah aw ibtila bi syai'in minal mihan ila waladi ba'du asyar minhu. Tidaklah datang sebuah zaman di mana ada kekurangan, ada bencana, ada kezaliman, kecuali setelah itu akan datang yang lebih buruk. Beliau ingin menjelaskan hadza waqi'un daim. Nanti kita jelaskan di poin berikutnya. Ini adalah kenyataan yang akan terus terjadi seperti itu. Maka solusinya sabar. Solusinya sabar. Solusinya sabar. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, kita tidak boleh lupa apa makna dari kesabaran. Karena sabar itu bukan pasrah begitu saja, bukan. Tapi kata para ulama, sabar adalah sumudun, wa thabatun, wa muqawamatun, wa quwwatun, wa muwajahatun, wa mutasallihatun bil imani wa taqwa sabar. Tapi sabar adalah sebuah kata yang mengandung kekokohan, prinsip, ketegaran, kekuatan, dan kesigapan menghadapi segala ujian, segala tekanan, segala musibah dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itu sabar. On track. Sabar itu kan, itu sudah kita jelaskan, jangan pernah lupa loh. Karena udah bertahun-tahun itu, kalau kita dengar kata sabar, artinya udah pasrah aja deh. Akhirnya pasrah jadi pasrah negatif gitu loh, bukan pasrah tawakal. Enggak, udah gak ada harapan. Oh, bukan. Kan kita sudah bahas sabar itu salah satu makna secara bahasa adalah nama jenis batu. Jadi ngebatu dalam memegang kebenaran. Ngebatu. Orang mau ngapain aja ngebatu. Tetap kokoh di atas kebenaran. Menghadapi sesuatu itu dengan iman dan takwa. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai emosi sesaat. Jangan pakai logika semata. Pakai iman dan takwa. Jangan pakai perasaan. Waduh, berantakan kita kalau pakai perasaan. Semata ya. Perasaan penting, tapi hanya perasaan tanpa dipandu oleh dalil, dipandu oleh ayat, dipandu oleh hadis. Aduh. Ngadepin masalah rumah tangga cuman pakai perasaan, cerai jamaah. Illa man rahimah rabbuk. Oh, repot itu. Kita nggak usah bicara hal besar, hal kecil aja deh gitu. Ngadepin istri, ngadepin suami cuman pakai perasaan sama emosi sesaat. Masya Allah, tabarakallah deh. Tapi bukan mendiamkan juga, hadapi dengan iman dan takwa, itu poinnya. Itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik, menghadapi penguasa seperti Hajjaj bin Yusuf yang sangat zalim, hadapi dengan iman dan ketakwaan, sabar. Jangan terpancing. Jangan pakai emosi. Baca keterangan para ulama, apa firman Allah Subhanahu wa taala. Apa arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kembali ke sana. Dan semua masalah hadapi dengan itu. Hadapi, sabar,
Sabar, sabar, sabar. Bukan dihadapi dengan pesimis, bukan dihadapi dengan putus asa, bukan dihadapi dengan marah-marah, enggak, bukan. Sabar, sabar. Makanya kan jamaah sekalian, uh, kenapa kita disuruh sabar sama para ulama, sama Anas bin Malik, bahkan sama Allah dan Rasulnya tentu saja. Karena kan keberhasilan, kemenangan itu bersama kesabaran, bersama kesabaran. Ingat nggak hadis Nabi SAW? Ana nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama dengan kesabaran. Kemenangan itu selalu bersama dengan kesabaran. Sabar. Tenang, sabar. Jangan pakai, nggak ada Allah mengatakan kemenangan bersama dengan emosi, itu nggak ada hadisnya tuh jamaah. Atau kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bersama dengan perasaan semata, itu nggak ada. Kemenangan dan keberhasilan bersama dengan kebaperan, itu juga nggak ada. Kebaperan itu. Kemenangan, keberhasilan selalu bersama dengan kesabaran. Selalu bersama dengan kesabaran. Kan begitu. Itu harus selalu bersama dengan kesabaran. Itu janji Allah dan Rasulnya. Kenapa Anas bin Malik suruh sabar menghadapi ujian yang sangat berat, penguasa yang sangat kejam seperti Hajjaj bin Yusuf? Karena keberuntungan itu bersama kesabaran, jamaah. Masih ingat bab kesabaran? Coba kita buka lagi. Apa ayat yang dibawakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab kesabaran? Buka lagi bukunya. Ali Imran. Ali Imran, jamaah sekalian. Ayat terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru. Dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Warabitu. Warabitu. Dan tetaplah berada di pos perbatasan. Jangan kemana-mana, tetap berada di pos. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Itu jamaah. Jadi sabar itu keberuntungan. Sabar itu keberuntungan. Sabar, kuatkan nafas kesabaran, tetap kokoh di pos perbatasan, jangan keluar, jangan offside, bertakwa sama Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Dan kita tahu keberuntungan itu di luar prediksi kan. Itu yang dinamakan beruntung. Kita ini nggak dapat, dapat keberuntungan, dapat nih. Nah, kenapa kita nggak yakin dengan hal-hal itu? Kenapa kita suka pakai logika lagi? Lo beruntung loh, beruntung. Subhanallah. Itu poin yang perlu kita camkan. Makanya Allah mengatakan
mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 60, Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Maka bersabarlah kalian, atau bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan menariknya baca, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu membuat kalian gelisah. Membuat kalian gelisah. Orang-orang yang tidak yakin itu jangan sampai membuat kita gelisah. Jangan sampai membuat kita gelisah. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Jangan sampai mereka buat kita gelisah. Sabar. Sabar, sabar. Pelajaran yang berikutnya, jemaah. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup itu berputar dan zaman itu berputar. Itu yang sering kita sampaikan, yang Allah firman dalam surat Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ali Imran 140. Dan itulah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Putar di tengah-tengah manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu yang kami putar di tengah-tengah manusia. Hadirin Allah muliakan. Dan salah satu polanya, tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itu salah satu pola. Kalau putar. Tapi polanya nanti terus penurunan, penurunan. Gitu coba. Ini pola. Jadi kata para ulama, ini ya udah ini pola. Jadi jangan terlalu shock gitu loh. Ini kok parah banget. Loh emang benar. Ya ini polanya. Gimana caranya kami? Sabar. Nah itu maksudnya. Ya ini pola. Tidak datang sebuah zaman kecuali lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi jangan shock, jangan kaget, jangan bingung, jangan hancur. Nah, ini memang polanya demikian. Terus gimana solusinya? Sabar. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sabar. Memang ujiannya begini. Sabar. Yang banyak buat orang shock, bingung, hancur kan karena nggak ngerti pola. Akhirnya kaget, kok bisa sih begini? Oh iya emang begini polanya. Jelas itu jawab. Oke, yang terakhir. Apa maksud tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya? Ini agak rancu. Simpel aja. Akan banyak orang mengatakan, bukankah sains itu luar biasa hari ini? Bukankah teknologi itu luar biasa hari ini? Jelas semuanya sepakat bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan yang diterapkan langsung secara real di hari ini jauh lebih pesat dari zaman Nabi SAW misalnya. Kan gitu, nggak ada smartphone pada saat itu, nggak ada mobil listrik pada hari itu, dan lain-lain. Apa yang dimaksud? Apakah Nabi salah dalam menjelaskan? Enggak, Nabi nggak salah, jemaah. Nggak mungkin Nabi salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, An-Najm ayat 3 dan 4. Tapi nggak bicara dengan hawa nafsu. Ada keterangan para ulama dalam masalah ini. Dan diantaranya adalah, ini keterangan yang dikuatkan banyak para ulama dan dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari dari Abdullah bin Mas'ud, langsung dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Mari kita simak. Kata beliau, la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun minal yawmil ladzi kana qablah hatta taqum as-sa'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan datang sebuah hari kecuali hari itu lebih buruk dibanding hari sebelumnya sampai terjadi hari kiamat. Sama kan? Jadi mau Anas bin Malik, mau Abdullah bin Mas'ud sama. Karena dididik oleh seorang guru yang terbaik, Rasulullah SAW. Lihat kata Abdullah bin Mas'ud, tidak datang sebuah hari kecuali lebih buruk daripada hari sebelumnya sampai datang hari kiamat. Lihat, ini dalam lastu a'ni rakha'a minal 'aishi yusibuhu wala malan yufiduhu. Yang aku maksud bukan lapangnya kehidupan dunia yang didapatkan seseorang, kenyamanan kehidupan dunia yang didapatkan seseorang. Dan aku juga tidak bermaksud dan bukan yang dimaksudkan konsep ini adalah harta yang didapatkan oleh manusia. Bukan itu. Bukan kelapangan hidup dunia, bukan kenyamanan hidup dunia, bukan fasilitas dunia, bukan harta dunia. Bukan itu. Kalau itu bisa jadi, kita tahu. Dulu nggak ada minyak kan. Sekarang, kapan ketika manusia bisa menemukan alat untuk bisa mengeluarkan minyak dari dalam bumi? Emas. Dulu kan nggak kayak seperti itu. Dan betapa banyak kekayaan alam terekspos dan tereksploitasi dengan kemajuan teknologi yang dulu nggak pernah ada. Dan Abdullah bin Mas'ud udah bilang itu dari dulu, jamaah sekalian. Bukan itu. Bukan itu. Jadi ini bukan ilmu ngeles. Ini justru ilmu yang menjelaskan kebenaran. Sebelum adanya teknologi hari ini, sebelum adanya kenyamanan hidup hari ini, sebelum adanya pemanas lah di musim dingin, AC untuk tropis dan musim panas segala macam, Abdullah bin Mas'ud sudah bilang, bukan itu loh arahnya. Bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan alam, bukan tentang kenyamanan hidup, bukan tentang fasilitas kehidupan. Tapi yang dimaksud adalah, lihat, simak baik, walakin la ya'ti 'alaikum yawmun wa ila wa huwa aqallu ilman minal yawmil ladzi madha qablah. Tidaklah datang sebuah hari kecuali hari tersebut ilmunya lebih sedikit dibanding hari sebelumnya. Allahu Akbar. Ini masalah ilmu dan ulama yang menjadi keberkahan di tengah-tengah umat. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud bukan sebatas ilmu tentang konten. Bukan. Karena Al-Quran di masa Abdullah bin Mas'ud secara jumlah ayat dengan Al-Quran di hari ini secara jumlah ayat sama. Nggak ada bedanya. Tidak mengalami penurunan jumlah ayat. Tapi yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Qurannya sama, tapi berkahnya beda. Semakin kesini berkahnya semakin berkurang. Semakin kesini, manfaat ilmunya semakin berkurang. Manfaatnya, bukan secara konten.
Kalau secara konten bisa jadi lebih banyak hari ini dibanding 100 tahun sebelumnya. Hadirin, tahun 50-an, 60-an, 70 sampai sekarang nggak ada PDF. Orang susah nyari buku. Coba bayangin, kakek-kakek kita di tahun 70-an, 80-an, 90-an, nyari buku susah. Tahun 2000, tahun 90-an, belum ada PDF. Kita susah nyari buku, PDF tinggal download aja. Gratis. Tapi jangan salah, keberkahan ilmu di tahun 90-an, 80-an, 70-an itu jauh lebih berkah daripada hari ini. Secara umum, keberkahan dan manfaat ilmu itu, ilmu yang bermanfaat. Makanya kita lihat, فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاء إِسْتَوَى النَّاسُ فَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan ketika ulama telah wafat, maka manusia jadi satu level, ya orang awam semua. Maka tidak ada lagi yang mengajak kepada kebaikan, nggak ada lagi yang mencegah kemungkaran, nggak ada lagi yang mengingatkan umat tentang iman, tentang tauhid, tentang ketakwaan, tentang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan tidak ada lagi yang mengingatkan umat tentang bahaya kesyirikan, tentang maksiat, tentang kemungkaran. Nggak ada lagi yang ngingetin, nggak ada lagi yang nasihatin kita, nggak ada lagi yang ngingetin kita. Dan pada saat itu yahlikun, mereka akan hancur, mereka akan binasa, mereka akan binasa. Jadi kalau udah nggak ada lagi yang ngingetin, nggak ada lagi yang nasehatin, nggak ada lagi yang mengajak kita beriman dan seterusnya, dan menyalahkan kesalahan kita, maka pada saat itu kita akan hancur. Dan itu jelas clear. Makanya zaman terbaik itu zamannya Nabi dan para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu di generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Berarti lebih buruk atau lebih baik? Di bawah kan. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya lagi. Berarti lebih bagus atau lebih di bawah? Lebih di bawah. Nah, begitu semua turun. Dan ingat, di zaman Nabi ilmu belum dibukukan loh, seperti hari ini. Masih di zaman kan masih di pelupak korma seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dari segi fasilitas ilmu sekarang lebih enak banget jamaah. Dulu tuh orang nyari satu hadis jalan kaki 1 bulan. Kita sekarang wifi gratis. Tapi kok turun? Kenapa? Berkahnya berkurang. Manfaat dari ilmunya tuh berkurang. Manusianya tuh berkurang secara kualitas. Makanya kata kalau ulamanya hilang, udah selesai sudah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, marilah kita camkan secara umum kata Abdullah bin Mas'ud, keberkahan ilmu dan kualitas ilmu dan manfaat dari ilmu akan berkurang. Begitu deh. Mungkin ada 1-2 sosok yang lebih baik daripada masalah atau orang di masa lalu, tapi secara umum berkurang. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Makanya Hasan al-Basri menyatakan, hadal hadith alal aktsaril aglab. Hadith ini untuk mayoritas secara umum. Mayoritas secara umum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ini bukan berarti kita bermalas-malasan. Emang begitu, emang. Enggak. Makanya Hasan al-Basri ketika ditanya tentang case seperti ini,
Seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz itu datang setelah Hajjaj bin Yusuf, dan Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik, jauh banget lebih baik. Ini luar biasa, datang setelah Hajjaj bin Yusuf yang zolimnya luar biasa. Kata Hasan al-Basri, labudda linnasi min tanfis. Di tengah-tengah manusia itu harus ada kompetisi dalam kebaikan. Artinya walaupun kita memang di zaman yang terus menurun, tapi kita harus punya spirit berjuang dan spirit berkompetisi di atas kebaikan dan ketakwaan, itu poinnya. Dan bisa saja satu dua orang itu mengalahkan masa sebelumnya. Satu dua orang mengalahkan masa seperti Umar bin Abdul Aziz mengalahkan Hajjaj bin Yusuf. Jauh, menang jauh Umar bin Abdul Aziz. Padahal Hajjaj bin Yusuf sebelum Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang adil, yang takut sama Allah, yang akhlaknya mulia, dekat dengan ulama, lalu benar-benar zuhud terhadap dunia. Hajjaj bin Yusuf zolim, kejam, ngebunuhin orang, nggak peduli ulama atau bukan, nggak peduli sahabat Nabi atau tidak. Hajjaj bin Yusuf tuh zolimnya minta. Umar bin Abdul Aziz bertakwanya luar biasa. Makanya kata doakan penguasa, doakan rakyat, doakan ulama, doakan seluruh warga agar semua bisa sabar, bisa jalan di atas kebenaran, dan Allah kasih berkah pada kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.